Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurjanah dengan NIM 240201045. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Saya akan menjelaskan tentang materi aliran Syiah. Syiah dalam arti kata, Syiah berarti sekelompok orang yang bersatu untuk mencapai suatu tujuan, dan dalam Al-Quran terdapat berbagai pengertian mengenai kelompok atau penganut, tetapi tidak secara khusus merujuk pada pengikut Ali bin Abi Thalib. Dalam arti yang lebih spesifik, Syiah merupakan komunitas yang mengikuti Ali bin Abi Thalib secara khusus. Mereka percaya bahwa kepemimpinan, imamah, adalah hak yang dimiliki oleh Ali dan keturunannya, yang ditentukan oleh penunjukan dari Tuhan, baik secara jelas maupun tidak, bukan melalui pemilihan dari masyarakat. Bagi mereka, imamah adalah ajaran fundamental dalam Islam yang harus dijunjung tinggi. Awal mula munculnya paham Syiah tidak terjadi secara mendadak, tetapi mengalami proses perkembangan yang bertahap. Para ahli agama memiliki pandangan yang bervariasi mengenai asal-usulnya. Pertama, ada yang beranggapan bahwa dasar Syiah sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad diangkat, dengan keyakinan bahwa semua nabi telah mewariskan kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib. Kedua, ada juga yang berpendapat bahwa paham ini muncul pada masa Nabi Muhammad, berdasarkan riwayat yang menunjukkan posisi Ali mirip dengan Harun di sisi Musa. Meskipun beberapa kelompok Syiah menghargai hadis ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah menilai bahwa itu tidak dapat dijadikan landasan untuk membuktikan hak kekhilafahan Ali setelah Rasulullah. Pembagian Syiah menurut Al-Syahrastani. Meskipun Syiah sepakat bahwa imam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditentukan melalui nash, dalil syar'i, mereka terpecah menjadi beberapa kelompok karena perbedaan pandangan. Al-Syahrastani membaginya menjadi 5 kelompok utama. 1. Kaisaniyah. Mengikuti Muhammad bin Al-Hanafiyah, putra Ali dari istri lain. Pendiri gerakan ini adalah Kaisan, bekas budak Ali. 2. Zaidiyah. Mengikuti Zaid bin Ali bin Husain. Pandangannya cenderung rasional dan lebih dekat dengan Sunni dalam beberapa aspek. 3. Imamiyah, Syiah 12 imam. Meyakini ada 12 imam yang maksum dimulai dari Ali bin Abi Thalib. Ini adalah kelompok Syiah terbesar. 4. Gulat. Kelompok ekstrim yang mengkultuskan imam hingga dianggap sebagai manifestasi Tuhan. Pandangan ini ditolak oleh Syiah arus utama. 5. Ismailiyah. Mengakui Ismail bin Ja'far sebagai imam ketujuh. Merupakan sekte terbesar kedua setelah Imamiyah dengan struktur organisasi yang kuat. 1. Imamah. Syiah meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah penerus Nabi Muhammad SAW yang sah. Kelompok Syiah Itsna, Asy'ariyah bahkan meyakini ada 12 imam yang maksum, terjaga dari dosa. Dasar keyakinan ini merujuk pada hadis Ghadir Hum. Namun ulama lain menilai hadis ini tidak cukup kuat dijadikan dalil pengangkatan khalifah. Ali sendiri dalam Nahj al-Balaghah menyatakan tidak mengejar kekuasaan, melainkan menjadi penasihat umat. 2. Mahdisme, Imam Mahdi. Syiah percaya bahwa Imam ke-12, Muhammad al-Mahdi, masih hidup dalam persembunyian dan akan muncul kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Berbeda dengan keyakinan Ahlus Sunnah yang juga percaya akan datangnya Imam Mahdi, tapi tidak meyakini dia sedang hidup saat ini.
Sebagian riwayat yang dijadikan dasar keyakinan ini dianggap tidak sahih oleh para ulama lain. 3. Kemaksuman imam, ismah al-imam. Dalam pandangan Syiah, para imam adalah masum, yaitu terjaga dari kesalahan dan dosa. Dalil yang digunakan antara lain Qs. Al-Baqarah ayat 124. Namun banyak ulama menafsirkan ayat ini berkaitan dengan kenabian, bukan imamah. Tidak ada hadis sahih dari Nabi SAW yang secara eksplisit menyebutkan kemaksuman para imam. 4. Taqiyah. Taqiyah adalah doktrin menyembunyikan keyakinan saat berada dalam ancaman demi menjaga keselamatan diri. Menurut ulama Syiah, taqiyah adalah bagian penting dari agama, bahkan disebut seperti tiang agama. Namun, bagi sebagian pihak, praktik ini dianggap seperti bentuk kebohongan atau kemunafikan, karena menyembunyikan kebenaran. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.